Selamat datang kembali. Hari ini kita akan ngebahas satu kata yang kalau Anda dengar, mungkin yang langsung muncul di kepala itu gambar kekacauan. Bom Molotov. Betul, perusakan, pokoknya rusuh, anarkisme. Iya. Sebuah kata yang bebannya berat sekali ya. Padahal seperti yang nanti kita akan bedah, isinya itu jauh lebih dalam dan seringnya sih sengaja disalahpahami. Tepat sekali. Dan untuk membedahnya, kita sudah siapkan 3 pisau bedah nih. Pertama, ada buku klasik ABC Anarkisme dari Alexander Berkman. Ini semacam buku panduannya lah ya. Betul, kayak buku pegangan dasarnya gitu. Terus yang kedua, ada Anarkisme, Perjalanan Sebuah Gerakan Perlawanan oleh Sean M. Sheehan yang memetakan jejaknya di seluruh dunia. Dan yang paling penting buat kita, ada blog pembangkang dari Ferdi F. Putra. Pasca reformasi. Jadi misi kita hari ini simple aja. Kita akan coba bongkar semua salah kaprah itu, kita lihat apa sih ide intinya. Dan yang terpenting, kita cari tahu apa relevansinya buat Anda di Indonesia sekarang. Apakah ini cuma ide usang atau jangan-jangan malah punya jawaban untuk masalah-masalah kita hari ini. Betul. Dan untuk mulai, ada kutipan bagus banget dari pengantar buku Sheehan. Daniel Hutagalung nulis, di Indonesia, bahkan kalangan intelektual pun sering nyamain anarkisme dengan amuk massa tanpa tujuan. Wow. Jadi pertanyaannya simpel, benarkah anarkisme sesederhana itu? Atau jangan-jangan kita semua ini udah salah kaprah dari awal? Mari kita bedah. Oke, mari kita mulai dari yang paling dasar. Kalau bukan bom dan kekacauan, anarkisme itu sebenarnya apa dong? Nah, ini pertanyaan kuncinya. Akar katanya itu dari Yunani, anarkos. Oke. An itu artinya tanpa, dan arkos itu pemimpin atau penguasa. Jadi anarki itu secara harfiah artinya tanpa penguasa, atau tanpa otoritas yang memaksa. Tunggu dulu. Tanpa pemimpin itu kedengarannya di atas kertas bagus ya. Tapi bukankah itu resep untuk kekacauan total? Manusia kan butuh arahan, butuh aturan. Apa para pemikir ini naif? Atau ada yang saya lewatkan di sini? Nah, ini dia salah kaprah utamanya. Dan ini mungkin wawasan kunci pertama yang harus kita pegang. Anarkisme itu bukan anti-aturan, tapi anti-penguasa. Ah, beda ya? Beda banget. Mereka menolak adanya otoritas yang dipaksakan dari atas ke bawah. Berkman dan Sheehan sama-sama menekankan perbedaan krusial antara pemerintah, yaitu negara dengan polisi, tentara, penjaranya, dengan pemerintahan. Maksudnya? Maksudnya, pengelolaan urusan bersama. Anarkis itu menolak yang pertama, tapi sangat mendukung yang kedua. Oke, jadi beda ya, bukan menolak tatanan, tapi menolak tatanan yang dipaksakan oleh segelintir orang di atas. Tatanannya harus datang dari kesepakatan bersama gitu. Persis. Bayangkan sebuah keteraturan yang lahir dari kesepakatan, bukan dari rasa takut akan hukuman. Berkman bahkan bilang begini, kemerdekaan itu adalah ibu dari keteraturan. Oh, wow. Sebaliknya, kekacauan itu justru anak dari otoritas dan pemaksaan. Jadi logikanya dibalik total. Ini kontras sekali dengan stigma perusuh yang melekat kuat di Indonesia. Dan di buku blog pembangkang, Ferdi Putra benar-benar menyoroti ini. Dia bilang pelabelan anarkis oleh negara dan media pasca reformasi itu cara gampang buat mendelegitimasi protes apapun. Betul sekali. Itu label yang sangat efektif untuk memukul rata dan menakut-nakuti publik. Setiap kali ada aksi massa yang sedikit di luar kendali atau merusak fasilitas, langsung dicap anarkis. Biar orang takut. Tujuannya jelas, supaya publik nggak simpati pada tuntutan gerakannya, tapi malah fokus pada kekacauannya. Padahal, kalau kita kembali ke Berkman, inti anarkisme itu adalah kerjasama sukarela. Cita-citanya adalah masyarakat yang justru sangat teratur, tapi keteraturannya muncul dari dalam, dari kesadaran kolektif. Oke. Tapi kita juga nggak bisa tutup mata kan. Sejarah mencatat ada anarkis yang melempar bom, ada yang namanya propaganda lewat perbuatan, bahkan ada yang membunuh Tsar Alexander II di Rusia. Ini bukan sekedar label kan? Ada fakta sejarahnya. Tentu. Gimana kita memahami bagian kelam ini? Tentu, dan kita nggak boleh menyangkalnya. Tapi penting sekali untuk lihat konteksnya. Berkman mengingatkan kita, kekerasan politik itu bukan monopoli anarkis. Ia mencontohkan kaum suffragettes di Inggris yang memperjuangkan hak pilih perempuan. Iya? Mereka juga melakukan aksi-aksi perusakan. Kaum nasionalis di berbagai negara juga begitu. Kekerasan itu seringkali jadi pilihan terakhir ketika semua jalur damai sudah tertutup oleh penindasan brutal dari negara. Jadi kekerasan yang dilakukan segelintir anarkis itu lebih merupakan
ekspresi kemarahan individu terhadap ketidakadilan yang luar biasa, bukan perintah langsung dari teori anarkisme itu sendiri. Tepat sekali. Ajaran inti anarkisme pada dasarnya adalah tentang perdamaian dan harmoni. Tindakan-tindakan kekerasan itu lebih merupakan cerminan temperamen individu yang nggak tahan lagi melihat penderitaan, bukan derivasi logis dari teorinya. Oke. Berkman bahkan berargumen bahwa sistem negara dan kapitalisme itu sendiri yang berdiri di atas kekerasan terlembaga, lewat polisi yang represif, tentara, dan hukum yang seringkali nggak adil. Jadi kekerasan anarkis itu seringkali adalah reaksi? Reaksi terhadap kekerasan sistemik yang sudah ada lebih dulu. Oke, jadi kekerasan itu lebih merupakan reaksi, bukan inti ajaran. Tapi sepertinya kaum anarkis sendiri sadar kalau citra pelemar bom ini nggak ngebantu perjuangan mereka, kan? Shihan di bukunya membahas bagaimana taktik mereka berevolusi secara dramatis. Betul sekali. Berkman yang menulis di awal abad ke-20 sudah melihat tren ini. Banyak anarkis di zamannya sudah merasa metode kekerasan itu kontraproduktif. Dan ini berlanjut sampai ke era yang Shihan sebut sebagai anarkisme baru atau New Anarchism. Kita lihat di aksi-aksi anti-kapitalis global di Seattle tahun 1999 atau gerakan Ya Basta di Eropa. Ah iya, gerakan-gerakan itu. Taktik mereka kan beda banget ya? Beda total. Mereka lebih kreatif, simbolis, dan sangat teatrikal. Maksudnya teatrikal gimana? Mereka pakai bom jet, bukan bom sungguhan. Bawa pistol air, bukan senjata api. Gerakan Ya Basta. Bahkan pakai baju pelindung dari gabus dan ban dalam. Lalu maju serempak mendorong barikade polisi. Wah, Ini adalah visualisasi dramatis dari perlawanan rakyat. Tujuannya bukan lagi untuk membunuh atau melukai, tapi untuk menciptakan sebuah pertunjukan politik yang kuat di hadapan media dan publik global. wow. Jadi mereka beralih dari kekerasan fisik ke teater politik. Itu bukan sekedar pergeseran taktik ya, tapi pergeseran filosofi yang mendasar. Mereka sadar bahwa simpati publik jauh lebih kuat daripada bom. Pervis, mereka memenangkan pertarungan narasi, bukan pertarungan fisik. Oke, ini membawa kita ke pertanyaan yang paling sering ditanyakan orang. Terus kalau nggak ada pemerintah, siapa yang ngurus sampah? Siapa yang nangani kejahatan? Siapa yang benerin jalan rusak? Haha, pertanyaan sejuta umat ya. Betul. Gimana visi masyarakat anarkis menjawab pertanyaan-pertanyaan praktis ini? Mari kita coba bangun gambarannya kepingan demi kepingan, berdasarkan sumber-sumber kita. Pertama, dari sisi ekonomi. Kebanyakan anarkis, seperti yang dijelaskan Berkman, menganut anarkisme komunis. Wah, ada kata komunisnya nih. Ini yang bikin orang sering bingung. Apa bedanya dengan komunisme ala Uni Soviet atau Bolshevik yang kita kenal? Bedanya fundamental. Berkman sangat keras soal ini. Anarkisme komunis adalah komunisme yang sukarela, yang lahir dari pilihan bebas. Oke, sukarela. Intinya adalah penghapusan kepemilikan pribadi atas alat produksi, tanah, pabrik, mesin, bukan kepemilikan pribadi atas sikat gigi atau baju Anda. Ah, oke. Jadi barang pribadi aman ya? Aman. Karena kekayaan, seperti makanan, rumah, pakaian, itu kan diproduksi secara sosial oleh banyak orang. Maka hasilnya harus jadi milik bersama. Tapi kuncinya, semua ini terjadi karena kesepakatan bebas, bukan karena dipaksa oleh negara diktator seperti di Soviet. Beda sekali berarti. Yang satu lewat kebebasan, yang satunya lagi lewat paksaan. Oke, itu jelas. Jadi secara ekonomi, tujuannya kesetaraan sukarela. Lalu bagaimana dengan pengambilan keputusan sehari-hari? Kalau tidak ada wali kota atau presiden, siapa yang memutuskan lampu lalu lintas harus diperbaiki? Nah, disitulah ide federasi dari bawah atau bottom-up masuk. Bayangkan begini, para pekerja di sebuah pabrik membentuk komite pabrik untuk mengelola produksi mereka sendiri. Oke. Warga di satu RT membentuk dewan lingkungan untuk mengurus sampah dan taman di wilayah mereka. Lalu, komite pabrik ini mengirim delegasi untuk bertemu komite pabrik lain di tingkat kota untuk koordinasi distribusi. Jadi delegasi ya, bukan bos? Betul. Dewan lingkungan juga mengirim delegasi untuk berkoordinasi soal pengelolaan sampah sekota. Semua keputusan dibuat dari bawah dan dikoordinasikan ke atas lewat delegasi yang bisa ditarik kapan saja, bukan lewat penguasa permanen. Jadi idenya adalah menerapkan prinsip yang udah ada di skala kecil ke skala yang lebih besar. Tepat. Enrico Malatesta, seorang anarkis yang dikutip Shihan, memberi contoh sederhana. Palang Merah, Asosiasi Ilmuwan Internasional, atau bahkan klub olahraga Anda.
Semua organisasi ini berjalan lintas negara, mengelola urusan kompleks, dan semuanya berdasarkan kerjasama sukarela, tanpa ada negara yang memerintah mereka. Anarkisme pada dasarnya ingin memperluas prinsip ini ke seluruh aspek kehidupan. Oke, masuk akal. Tapi ada satu lagi ganjalan. Sifat manusia. Kalau nggak ada bos atau tekanan cari uang, apa orang nggak akan jadi males semua? Birkman punya jawaban yang menarik banget untuk ini. Menurutnya, kemalasan itu bukan sifat alami, tapi gejala dari orang yang salah di tempat yang salah. Menarik. Anda malas kalau dipaksa melakukan pekerjaan yang Anda benci selama 8 jam sehari. Dalam masyarakat anarkis, di mana kebutuhan dasar terjamin, kerja itu bukan lagi beban untuk bertahan hidup, tapi menjadi ekspresi bakat, minat, dan kontribusi pada komunitas. Ini kedengarannya sangat idealis ya. Apa pernah ada buktinya di dunia nyata? Atau ini semua cuma ada di novel fiksi ilmiah seperti The Dispossessed yang disebut Sheehan itu? Nah, ini bukan sekedar fiksi. Contoh nyata terbesar dan paling sering dikutip adalah selama Perang Saudara Spanyol tahun 1930-an. Oke, Spanyol. Di wilayah-wilayah seperti Catalunya dan Andalusia, jutaan petani dan buruh pabrik mengambil alih tanah dan pabrik dari para pemiliknya. Mereka mengorganisir semuanya secara kolektif. Wow, jutaan orang. Jutaan. Mereka berhasil menjalankan tram di Barcelona, mengatur produksi tekstil, sampai distribusi makanan. Semuanya tanpa bos atau birokrat pemerintah. Itu adalah bukti sejarah bahwa masyarakat berskala besar bisa mengelola dirinya sendiri berdasarkan prinsip anarkis. Ini benar-benar membalikkan semua asumsi kita ya. Kalau begitu, mari kita tarik ke konteks kita. Kita sudah singgung sedikit buku Blok Pembangkang. Apa yang buku itu ceritakan tentang jejak anarki di Indonesia? Buku itu menunjukkan kalau gerakan anarkis di Indonesia itu benar-benar mulai signifikan pasca Reformasi 98, terutama di Bandung dan Yogyakarta. Oh, jadi setelah Soeharto jatuh ya? Betul. Ferdi Putra bahkan menyebut periode 1999 sampai 2011 itu sebagai musim semi anarkisme di Indonesia. Kebanyakan tumbuh dari subkultur, terutama punk, dan ciri khasnya adalah pembentukan kolektif-kolektif kecil yang otonom. Ini mengingatkan saya pada cerita lucu di pengantar buku Ferdi Putra. Dia datang ke sebuah kolektif anarkis di Yogya, dan dengan polosnya, dia bertanya. Haha, saya bisa tebak. Siapa ketuanya di sini? Tepat. Dan katanya, semua orang di sana natap dia seolah dia datang dari planet lain, lalu menjawab, "Nggak ada." Itu benar-benar merangkum segalanya ya. Betul, itu bukan cuma jawaban, itu pernyataan ideologis. Bagi mereka, pertanyaan itu sudah salah kaprah. Model organisasi mereka yang datar, tanpa pemimpin, tanpa hierarki ini yang jadi kekuatan mereka, tapi sekaligus bikin mereka sulit dipahami oleh orang luar. Termasuk oleh aktivis lain. Termasuk aktivis dari gerakan lain yang terbiasa dengan struktur komando. Fokus mereka bukan merebut kekuasaan negara, tapi membangun ruang hidup alternatif di sini dan saat ini. Lalu apa artinya semua ini untuk kita di Indonesia sekarang? Apa gunanya kita membahas ide-ide yang usianya sudah lebih dari seabad ini? Relevansinya besar sekali menurut saya. Pertama, soal kritik terhadap otoritas. Budaya kita di Indonesia kan masih kental sekali dengan hierarki, feodalisme terselubung, dan mentalitas ABS, atau asal bapak senang. Ya, gagasan anarkis tentang anti-otoritarianisme ini jadi semacam vitamin untuk berani mempertanyakan segala bentuk kekuasaan yang menindas, entah itu di kantor, di kampus, di pemerintahan, bahkan di keluarga. Dan bagaimana dengan ide swaklola atau pengelolaan mandiri tadi? Itu juga sangat relevan. Coba Anda lihat, berapa banyak konflik agraria terjadi karena proyek pembangunan dari atas ke bawah top-down yang menggusur warga. Banyak sekali. Ide anarkis tentang komunitas yang mengelola sendiri sumber dayanya, tanahnya, airnya, pasarnya, itu bisa jadi model alternatif yang nyata. Ini tentang pemberdayaan komunitas yang sesungguhnya, bukan sekedar slogan. Kalau soal aksi langsung, bagaimana? Apakah itu cuma berarti demo anarkis? Nggak sama sekali. Aksi langsung itu artinya bertindak secara mandiri untuk menyelesaikan masalah, tanpa menunggu atau bergantung pada perwakilan seperti anggota dewan atau pejabat pemerintah. Jadi nggak nungguin pemerintah. Betul. Dan semangat ini sebenarnya ada di mana-mana di Indonesia, meskipun mereka nggak menyebut diri anarkis. Petani yang mempertahankan tanahnya dengan menduduki lahan, warga kampung kota yang menolak penggusuran dan membangun kembali rumahnya, atau komunitas anak muda yang bikin perpustakaan gratis sendiri.
Itu semua adalah bentuk aksi langsung. Kalau kita melihat ke depan, setelah musim semi yang disebut Ferdi Putra itu, kira-kira kemana arah gerakan ini di Indonesia? Ferdi Putra berharap ada lebih banyak kajian tentang gerakan di kota lain seperti Makassar atau Medan, agar petanya lebih lengkap. Tapi kalau kita lihat tren global yang digambarkan Shihan, anarkisme baru itu sifatnya sangat terdesentralisasi. Tersebar gitu ya? Betul, terhubung dalam jaringan internasional lewat internet dan sangat cair. Mungkin ke depan, model perlawanan di Indonesia juga akan makin seperti itu. Tidak lagi terpusat pada satu organisasi besar, tapi menyebar dalam ribuan simpul perlawanan kecil yang saling terhubung. Oke, sebagai penutup, mari kita tidak membuat rangkuman. Tapi ada satu kutipan yang rasanya pas banget untuk mengakhiri obrolan kita. Kutipan dari Emma Goldman, seorang tokoh anarkis perempuan yang juga disebut di buku Shihan. Yang mana tuh? Jika aku tidak bisa menari, aku tidak mau menjadi bagian dari revolusimu. Kutipan yang indah sekali. Ini menunjukkan bahwa anarkisme itu bukan cuma soal teori politik yang kaku dan serius. Bukan. Ini juga soal filosofi hidup, tentang kebebasan berekspresi, tentang kreativitas, dan tentang menemukan kegembiraan. Revolusi itu bukan cuma soal penderitaan dan perjuangan, tapi juga tentang menciptakan dunia di mana kita semua bisa menari dengan bebas. Dan ini membawa kita pada sebuah pertanyaan terakhir untuk Anda renungkan. Jika inti anarkisme sebenarnya adalah membangun hubungan sosial yang bebas dari paksaan dan dominasi, bukan sekedar menghancurkan negara, pertanyaannya jadi lebih personal. Di mana Anda bisa mulai mempraktikkan anarki dalam skala kecil di kehidupan sehari-hari. Mungkin dalam cara Anda dan teman-teman mengelola komunitas, atau cara Anda mendorong pengambilan keputusan yang lebih setara di tempat kerja. Atau bahkan dalam dinamika keluarga Anda. Betul. Ini adalah pertanyaan tentang bagaimana kita bisa mulai membangun dunia yang lebih bebas, dimulai dari hubungan kita dengan orang-orang terdekat. Sebuah pemikiran untuk Anda bawa